Belakangan ini, saya sering lihat banyak banget channel YouTube yang sepi views. Dan ternyata penyebab kenapa channel mereka bisa sepi ataupun gagal, itu disebabkan karena mereka sendiri sering lakuin 3 kesalahan fatal menjadi YouTuber yang akhirnya membuat channel mereka sepi. Jadi, kali ini kita bakal bahas beberapa kesalahan menjadi YouTuber yang sering dilakuin pemula. Jadi, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kebanyakan YouTuber pemula pas pengen bikin konten, biasanya mereka bakal cari-cari ide konten dengan liatin konten apa aja yang lagi viral. Atau mungkin dengan bikin konten lewat suatu ide yang tiba-tiba muncul dari diri sendiri. Ya awalnya mungkin kita bakal ngira bahwa cara-cara yang disebutin tadi memang kedengaran bagus untuk cari ide konten. Padahal setelah kita lakuin cara-cara tadi, akhirnya kita bakal tahu sendiri bahwa cara-cara kayak gitu tentunya kurang efektif untuk bisa nemuin ide konten yang bisa dapetin banyak views. Jadi salah satu kesalahan fatal menjadi YouTuber adalah ketika mereka pengen nentuin ide konten, mereka itu malah mencari ide konten tanpa mempertanyakan why atau alasan dari konten mereka itu sendiri. Maksudnya, kalau kamu itu pengen dapetin suatu ide konten yang bisa berpotensi dapetin banyak views, kamu itu harus ngenalin siapa target audiens kamu. Caranya, kamu bisa tahu siapa audiens kamu dengan gunain aplikasi YouTube Studio. Yang dimana YouTube Studio itu punya suatu fitur analitik yang bisa ngasih berbagai data yang berkaitan tentang channel YouTube kamu, termasuk tentang data-data audiens. Berapa umur audiens kamu, gendernya apa, negaranya di mana, atau channel atau konten apa yang mereka tonton itu kayak gimana. Itu semua adalah hal-hal apa aja yang harus kamu kenalin dari audiens kamu. Dengan begitu, kamu akhirnya bisa temuin why atau alasan apa yang ngebuat kamu milih ide konten kayak gitu. Cuman, yang masih menjadi masalahnya, kalau ide konten yang kamu punya itu memang udah bagus, tapi kalau kamu masih lakuin kesalahan yang kedua, jumlah views videonya masih belum tentu banyak juga. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kamu itu cuman punya ide konten yang bagus, tapi kalau kamu masih lakuin kesalahan yang kedua, jumlah views yang kamu dapetin belum tentu banyak juga. Nah, jadi kesalahan kedua yang bakal kita bahas adalah kesalahan banyak YouTuber yang sering bikin konten yang kualitasnya itu rendah. Asal kalian tahu, kualitas dari konten yang kamu buat bisa mengaruhin jumlah views. Karena orang yang nonton konten kamu pastinya nggak bakal suka dan akhirnya bakal skip. Alhasil dengan penonton yang skip alias nggak nonton sampai habis, hal itulah yang menjadi sinyal negatif bagi algoritma YouTube untuk ngurangin jumlah rekomendasi videonya. Dan adapun untuk solusinya, hal itu bisa kita atasin dengan ningkatin kualitas kontennya. Bagi yang masih belum tahu, kualitas konten itu bisa kita ukur lewat 3 hal. Yang pertama adalah dari kualitas audionya, kemudian visualnya, dan juga dari value apa yang kita tawarin kepada audiens. Untuk yang pertama, kita bakal perhatiin dari kualitas videonya. Untuk ngecek kualitas videonya udah bagus atau belum, kita bisa memeriksa apakah suaranya udah jelas, apakah ada noise atau suara yang mengganggu, atau ada hal lain yang bisa bikin audionya jadi kedengaran kurang bagus. Jadi kalau semuanya memang udah oke, barulah kita ngecek visual editing videonya. Dalam memastikan kualitas editing videonya, kita tentu harus cek apakah visualnya udah bagus dan menarik untuk ditonton. Dan sedikit catatan penting, untuk membuat editing video yang menarik, kita itu nggak wajib atau harus bikin editing video yang ribet-ribet banget sampai memakan waktu berjam-jam untuk nyelesain editingnya doang. Jadi kita itu memang nggak perlu menambahkan animasi, intro, ataupun efek-efek editing yang memang ribet dan nggak terlalu berguna bagi video kita. Intinya, untuk menambahkan visual editing video, kita itu cuman butuh nambahin foto ataupun video yang simple editannya,
namun tetap nyaman buat ditonton oleh banyak orang. Kemudian, video yang berkualitas itu tentunya harus punya juga suatu value yang kita tawarin ke penonton. Dan value yang kamu tawarin itu bisa berupa hiburan, edukasi, ataupun suatu wawasan. Setelah kita ngebahas dua kesalahan tadi, tentunya masih ada satu kesalahan lagi yang memang penting juga buat dibahas. Kita sebagai seorang YouTuber, mungkin dulu kita pernah mikir, kalau kita bisa konsisten upload video tiap hari, artinya kita bisa dapetin banyak views. Padahal pada kenyataannya, konsisten upload video memang belum tentu bisa membuat kita dapetin banyak views. Karena konsisten yang kita butuhin itu adalah konsisten dalam segala hal, bukan malah konsisten upload doang. Maksudnya, konsisten sebagai YouTuber itu bukan hanya tentang upload video, tapi konsisten itu dapat berubah juga, konsisten dalam mempertahankan kualitas video, konsisten untuk fokus ke satu niche, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan menjadi YouTuber. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian sebagai seorang YouTuber pemula. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya ucapin di video kali ini. Kalau memang ada, kalian bisa koleksi aja di kolom komentar. Jadi ya, udah itu aja. Allahu a'lam bishawab.